Oke akhirnya ada kesempatan buat bahas mikrofon lagi. Ya setelah sekitaran setahun yang lalu gue terakhir cobain mic-nya Maono itu PM471 ya. Kali ini gue kedatangan sebuah mikrofon lagi dari Maono dan ini tipenya PD200X ya. Ini masih cukup baru ya, masih cukup anget-anget banget dan gak cuma mic doang, gue juga kedatangan armnya yaitu Maono BA90 yang nanti pasti bakalan gue bahas juga. Ya, Maono PD200X ini adalah dynamic microphone dengan polar pattern cardioid yang kelihatannya tuh fokus banget buat podcast atau streamer gitu deh. Di sini dia punya desain yang benar-benar cakep banget. Emang ini ngingetin gue sama si SM7B ya. Cuman desain mic kan mau gimana lagi, kayaknya bakalan gitu-gitu aja sih. Tapi serius ini kelihatan cakep banget. Walaupun sayangnya masih ada RGB-RGB-an di tengahnya. Ya emang bisa dimatiin sih lewat tombol yang ada di bagian bawahnya dengan cara ditahan selama beberapa detik. Sama kalau single klik ini dia bisa buat ganti-ganti warna juga. Selain ada RGB, di knob gedenya ini juga dia ada lampu-lampuan yang jauh lebih bermanfaat yaitu buat indikator volume. Kalau posisinya hijau itu dia ngatur volume si mikrofonnya. Tapi kalau kita pencet sekali cuy dia bakalan berubah jadi warna biru. Dan kalau kita putar-putar knobnya dia berfungsi buat atur volume live monitoring. Ya karena di bagian bawahnya tadi dia ada jack 3,5 mm juga buat live monitoring. Sayangnya knobnya ini model infinity gitu jadi diputar-putar tuh nggak ada mentoknya, bisa diputar terus-terusan. Dan indikator levelnya tuh cuman pakai brightness dari LED-nya tadi. Jadi ribet aja buat tahu dia itu ada di level berapa kalau nggak sambil monitoring. Kecuali memang cuma cari posisi minimal atau maksimalnya ya gampang sih. Tinggal lihat aja redup banget atau terang banget. Nah terus di atas knobnya juga dia ada tombol buat mute dan indikatornya itu bakalan berubah jadi warna merah. Cuma sayangnya ini tombol mute-nya itu berasa plastik murah gitu loh. Padahal knobnya udah bagus ya. Apalagi bodinya juga udah pakai material aluminium yang berasa solid dan kokoh. Sama ini di bagian ring busanya juga kelihatan murah. Ini mirip banget plastiknya kayak tombol mute-nya tadi. Dan ini busanya tuh bisa dilepas by the way. Pas pertama kali lepas agak kaget sih karena ini di luar nurul ya. Ternyata copotnya tuh sampai ke ring-ringnya. Biasanya kan busanya doang ya. Di balik busa atau windshieldnya tentu saja ada mic-nya. Dan seperti yang udah gue sebut tadi dia ini polar patternnya cardioid. Dan area pickupnya itu di bagian atas bukan di bagian samping. Ya pokoknya kayak dynamic microphone aja deh. Terus untuk beat depth-nya dia di 24 bit dengan sample rate di 48 kHz, frekuensi responsnya di 40 Hz sampai 16 kHz, sama untuk portnya dia itu bisa pakai USB-C atau pakai XLR. Kalau pakai XLR dia tuh nggak bisa nyalain RGB dan juga live monitoring, tapi kalau pakai USB-C itu bisa semua. Nah, si kabel XLR-nya ini nggak dapet cuy, tapi untuk USB-C-nya udah dapet, dia USB-C ke C tapi ada konverternya ke Type A ya. Dan ini kabelnya bagus, tebel, cuman sayangnya agak kurang lentur aja sih. Terus untuk mountingnya dia dapat shock mount bawaan dan mountingnya ini dia 5/8 ya, tapi kita juga dapat adaptor ke 3/8. Tapi untuk standnya tuh nggak dapet cuy, nggak ada table stand ataupun arm dalam paket penjualannya. Jadi mesti beli arm atau stand terpisah kayak contohnya si Maono BA90 ini. Nah untuk harga si PD200X nya ini dijual di $79,99 atau anggap aja $80 ya. Dan si BA90 nya juga sama dijual di $80 atau sekitar di bawah 1 juta dikit lah. Jadi kalau mau full set kayak gua gini ya kurang lebih habis sekitaran 2 juta. Sekalian gue bahas si BA90-nya dulu kali ya. Ya jadi ini tuh arm mic yang kelasnya udah premium lah. Kurang lebih mirip-mirip kayak Tron Max gitu, tipikal arm yang solid, kokoh dan bentuknya cakep banget. Bodinya dia pakai aluminium, terus di tiap engselnya tuh ada puter-puteran gitu buat ngunci posisi ya. Bagian klemnya dia campur, ada yang bagian plastik, ada juga yang bagian besi tebel. Dan seperti yang kalian lihat klemnya ini klem bagus ya, modelan puter-puter doang jadi nggak ada baut-baut tradisional gitu. Dan ya karena klemnya ini modelan puter-puteran jadi dia bisa disimpan di tengah-tengah meja dengan semua perintilan aksesoris yang udah dapet juga. Jadi simpelnya ya mejanya dibolongin terus nanti disimpan di tengah-tengah gitu, nggak di pinggiran ya, tujuannya biar lebih clean aja, nggak ada sesuatu yang jepit di pinggiran meja ya. Cuma sayangnya gue nggak bisa cobain karena sayang cuy mesti bolongin meja ya. Terus apalagi ya soal mountingnya, mountingnya ini dia support ke 3/8 dan juga 5/8. Sebenarnya bisa-bisa aja dipakai ke 1/4 ya, tapi harus beli adaptor sendiri terpisah karena nggak dapat di kelengkapannya. Selain itu di bagian atas atau di bagian luarnya juga dia udah punya kabel routing, jadi ini bagus banget, kita nggak perlu tali-tali kabelnya kemana-mana biar nggak kelihatan berantakan banget ya.
Sisanya ya nothing spesial sih, kayak ARM sejutaan pada umumnya lah kurang lebih. Paling yang gue suka ini dia mekanisme pegasnya nggak terlalu ngelawan ya, tapi tetap kokoh. Oke, sekarang saatnya buat cobain si mikrofon beserta ARM-nya, tapi gue setup dulu ya. Let's go. Oke, tes cek 1 2 3. Ya, sekarang gue udah pakai setup full mono dari mulai armnya sampai ke mikrofonnya yaitu PD200X ya. Mulai dari sekarang sampai videonya kelar gue bakalan record suara gue menggunakan si PD200X ini. By the way, sebelum bagian ini ya, itu gue rekam suara gue menggunakan si Tron Max M4 seperti biasanya. Jadi udah bisa kebayang lah ya perbedaannya dengan si M4 seperti apa. Dan untuk sekarang di PD200X ini gue pakai konektor Type-C-nya ya, dan ini pakai kabel bawaannya langsung direcord di PC gue seperti biasa menggunakan Audacity dengan project rate-nya di 48 kHz dan juga volumenya ini ada di maksimal ya. Ya buat gue pribadi yang biasa pakai M4 di sini kerasa lebih vokal fokus banget ya, terutama low frekuensinya tuh kayak lebih tebel dan juga lebih empuk. Tapi detailnya tuh masih dapet banget, garingnya tuh masih ada gitu loh. Sama karena dia ini dynamic microphone jadi nggak super sensitif kayak condenser microphone. So kalau butuh ngomong misal dari pelan banget ngomongnya sampai kayak yang kenceng banget, itu dia bakalan lebih tidak rawan untuk clipping. Ya ini gue lihat di Audacity juga dia nggak sampai clipping meskipun tadi gue ngomongnya agak kencang karena ya balik lagi tadi dia tidak sesensitif condenser microphone. Cuman minusnya ya emang ngomongnya harus dekat kayak gini ya. Ini jaraknya cukup dekat banget, paling cuma 2 sampai 3 jarian doang ya. Terus untuk suara nafas gue rasa di sini aman banget karena dalam beberapa pengetesan yang udah gue coba juga dia nggak terlalu masuk suara nafasnya, kalaupun masuk itu cenderung minim banget ya karena emang windshieldnya udah tebal dan sebenarnya di bagian dalamnya tuh dia ada busanya lagi, cuman emang agak susah liatnya karena di bagian dalam banget ya. Sekarang gue mau coba tes ngomong ya. Pop 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 popsicle ice 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 pop 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 popsicle ice. Ya gimana, harusnya masih kedengeran cukup clean ya, si popnya tuh nggak nembak, nggak yang nyerang banget deh. Terus suara SH-nya juga harusnya nggak sampai nusuk si balance ya. Ya abis ini gue mau coba tes pakai kabel XLR-nya ya, soalnya sekarang kan masih pakai konektor Type-C-nya. Dan untuk si XLR ini kan kabelnya dia nggak dapet tuh bawaannya, jadi gue pakai aftermarket dan juga gue bakalan colok ke audio interface ke UM2 ya. Nanti volumenya bakalan gue adjust aja disesuaikan dengan suara Type-C sekarang. So mari kita cobain. Oke, tes 1 2 3. Ya, sekarang setup gue menggunakan kabel XLR dan menurut gue di sini suaranya cenderung jadi lebih neutral dibandingkan dengan menggunakan USB-C tadi. Tapi juga di sisi lain ini jadi lebih tidak se-black background USB-C tadi ya. Gue ngerasa masih ada beberapa noise yang masuk di sini walaupun memang bukan tipikal noise yang gede ya. Mungkin karena dia ditendang sama phantom power juga kali ya, jadinya lebih sensitif gitu. Di sini gue gain level di UM2 juga cuma sekitaran 50%. Soalnya gue tadinya udah cobain tuh di 80%, ternyata clipping banget gitu, parah. Jadi gue turunin di 50 dan gue ngerasa di 50% ini aman. Gue ngomong agak kenceng juga nggak masalah, nggak sampai clipping ya. Ya kurang lebih kayak gini perbedaannya untuk menggunakan kabel XLR. Dan by the way untuk penggunaan kabel XLR ini sebenarnya dia bukan performa out of the box ya, karena kabelnya aftermarket dan si audio interface-nya juga aftermarket. Maksudnya variabelnya banyak, jadi ya tergantung setup kalian juga. Mungkin kalau audio interface-nya beda atau kabelnya beda ya bakalan mempengaruhi hasilnya juga. Walaupun tetap kuncinya ada di mikrofonnya. Maksudnya kalau emang mikrofonnya udah bagus ya bakalan bagus-bagus aja selama kabel XLR dan juga audio interface-nya nggak ampas-ampas banget lah ya. So mari kita balik lagi aja ke USB-C karena itu merupakan performa defaultnya yang bisa dipakai out of the box. Ya sekarang gue udah balik lagi ke kabel Type-C-nya dan abis ini mari kita coba buat record suara gitar. Tapi gue bakalan main ngasal aja kali ya, soalnya takut kena copyright juga. Dan record typing test kali ya. So let's go.
Ya jadi paling itu aja yang bisa gue bahas seputar Maono PD200X dan juga boom armnya yaitu BA90 ini. Kedua barang ini sampai sekarang sampai videonya tayang harusnya memang masih belum masuk ke Indo ya. Jadi kalau mau beli tuh harus beli langsung ke Cina sana. Tapi tenang aja karena Maono punya official store juga kayak di Lazada ataupun Shopee ya. Atau ya bisa juga lewat websitenya Maono. Pokoknya semua link pembeliannya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Ya, overall untuk si PD200X-nya ini nggak bohong sih, emang suaranya asik banget. Gue juga suka sama karakternya. Pemakaiannya juga fleksibel, bisa pakai Type-C ataupun pakai XLR. Ditambah lagi ada jack 3,5 mm buat monitoring juga. Ya ini pokoknya setup-setup kayak buat streamer, podcast, gamer, konten kreator kayak gitu-gitu lah pokoknya dengan harga yang termasuk oke banget. Terus untuk si BA90-nya ya gue nggak ada masalah juga ya, springnya ngerasa oke banget, desainnya juga bagus, build quality-nya juga kokoh, terus clampingnya juga bagus banget ya, nggak ada puter-puteran yang di bagian bawah itu loh, nggak ada. Ini benar-benar kelihatan clean, minimalis dan bagus banget. Ya paling itu aja yang bisa gue bahas seputar kedua barangnya Maono ini ya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.